saat ini adalah bagaimana kita menjadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan. Ya. Kemudian ada yang mencoba memainkan instrumen-instrumen ganda, itu biasa. Dan saya yakin Pak Prabowo udah tahu permainan ini. Memang itu resiko sebagai seorang pemimpin. Beraknya di mana, bau busuknya pasti pemimpin yang kena. Sadar apa nggak sadar, hari ini Pak Prabowo itu disegani di mata internasional. Jadi jangan dikit-dikit presiden terus yang kena getahnya. Kan? Sementara presiden lagi mikir bagaimana ekonomi kita bisa survive. Bukan Prabowo membutuhkan Indonesia. Indonesia membutuhkan Prabowo. Kalau mau jadi pejabat publik, pikirannya masih pikiran partai politik. Sahabat muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast kesayangan kita, podcast Rumah Pemuda. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Bunyikan loncengnya, biar Rumah Pemuda makin maju, informasi yang terupdate bisa kita sajikan di hadapan anak muda Indonesia. Kali ini kita akan bahas soal dinamika kekinian. Ramai sekali dibahas soal ada ormas yang mirip-mirip TNI, mirip tentara ya. Ada juga sikap Panglima TNI yang menurut banyak orang di luar kelaziman. Telah hadir di hadapan kita senior kita yang banyak berinteraksi dengan tentu sejarah perjuangan bangsa, juga tentu berinteraksi banyak dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat mungkin akan sangat menyegarkan bagi anak muda Indonesia. Bang Samsur Rijal. Pemuda solid. Thank you Bang, telah hadir di podcast Rumah Pemuda. Insya Allah apa yang kita bahas ini akan memberikan manfaat yang banyak buat pemuda Indonesia. Saat pemuda Indonesia, beliau ini adalah tentu aktivis senior, sekarang menjadi Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Nasional Demokrasi Indonesia. Kita mau lihat bagaimana beliau mengeksplorasi soal dinamika kekinian. Bang, izin Abang boleh eksplorasi seluas-luasnya. Terima kasih. Kita bisa, kita ini sambil mengamati, sambil melihat, tapi juga prihatin dengan kondisi bangsa kita saat ini. Padahal kita sudah melewati berbagai macam ada istilah AGHT lah, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kurang lebih sekitar 20 tahun ya, mulai pasca reformasi itu kita sudah lewati, yang mana kita tahu bahwa saat ini Indonesia sudah bukan lagi masa, kita ini kan bukan lagi tahun-tahun 70-an, 50-an, 60-an yang dulu kita kenal konflik ideologi ya. Sebelum konflik ideologi itu ada konflik pergolakan, mulai dari penjajahan ya, dari kerajaan, kemudian zaman kolonialisme dan lain-lain. Dalam pandangan saya sebagai pemuda, ya tentunya apalagi kita yang pernah dibina, dididik di Komite Nasional Pemuda Indonesia, kita banyak berinteraksi dengan para senior-senior. Tentunya senior-senior baik itu di bidang politik maupun pertahanan keamanan. Saya juga alhamdulillah banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, tapi yang lebih kental itu dengan Angkatan Darat. Banyak tokoh-tokoh senior Angkatan Darat. Ada juga yang sudah meninggal dulu, ada Pak Agus Wirahadikusuma dan lain-lain. Kalau nggak salah mantan Pangdam saya itu Wirabuana. Ya betul, betul. Tokoh reformis beliau. Tokoh reformis dan memang pemikir ya. Nah, kemudian juga almarhum Pak, alhamdulillah saya juga masih sempat-sempatnya masih tetap berdialog, berdiskusi dengan Pak Nasution. Masih sempat-sempatnya itu. Walaupun cuma 2 kali, tapi alhamdulillah demikian juga Pak Harto setelah beliau lengser. Nah, kemudian juga ada beberapa tokoh termasuk Pak Faisal Tanjung juga pada saat itu. Sempatnya kita berinteraksi, termasuk
eh, beberapa tokoh-tokoh jenderal yang juga sudah meninggal lah ya. Di antaranya juga yang kemarin mantan gubernur Jawa Barat juga sudah meninggal. Kemudian beberapa tokoh-tokoh Baret Merah juga yang intens berkomunikasi sampai saat ini masih juga. Terus terang saja bahwa sebenarnya sih bukan sesuatu hal yang terlalu penting juga kita bahas saat ini ya. Terkait dengan masalah-masalah baik itu kaitan dengan ormas ya, kemudian kaitan dengan ijazah palsu, kaitan dengan apalagi mutasi-rotasi di tubuh rotasi-rotasi yang ada di lingkungan TNI dan lain-lain ya. Sebenarnya itu bukan hal-hal yang penting menurut saya, yang substansi menurut saya. Yang substansi menurut saya itu adalah saat ini seperti yang diamanatkan oleh Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita. Saat ini adalah bagaimana kita menjadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan. Ya. Dengan tujuan perbedaan dijadikan sebagai sebuah kekuatan dengan tujuan menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Kalau kemarin 10 tahun banyak gonjang-ganjing, banyak hal yang memang kita juga hampir nyaris kita pemuda juga nggak setuju. Iya. Ya, bahkan terjadi pecah belah di partai politik, pecah belah di ormas, di OKP dan lain-lain. Indeks demokrasi terjun bebas. Nah, yang mengakibatkan indeks demokrasi kita itu makin hari makin menurun. Iya. Nah, alhamdulillah Pak Prabowo Subianto memiliki jiwa kebangsaan yang luar biasa. Menurut saya beliau matang. Kenapa matang? Karena pertama beliau ini kan dididik di Akmil ya, di Akabri. Sebagai candra di muka istilahnya itu. Yang kedua beliau berinteraksi pada masanya. Jadi tahun 73 beliau masuk tahun 73-74 itu beliau masih berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional. Sehingga termasuk tokoh-tokoh militer yang memiliki integritas seperti Pak Nas dan lain-lain ya. Sehingga beliau itu selain dari itu di lingkungan keluarga beliau ini adalah keluarga pendidik. Pendidik, profesor Bapak. Ya kan? Sebagai anak begawan ekonomi. Ya. Jadi memang Pak Prabowo itu secara leadership maupun secara manajerial itu mumpuni dan matang. Mumpuni dan matang. Jadi konsep beliau mengelola republik, mengelola negara itu beliau sudah implementasikan di masa beliau menjadi komandan waktu beliau di Kopassus ya, di TNI, kemudian beliau di Pangkostrat, walaupun kemudian berbagai macam hinaan, tudingan, fitnahan, keji yang, tapi menurut saya bahwa ending dari semua itu adalah rahmat. Jadi Pak Prabowo ini mengimplementasikan sebuah rahmat Allah yang memang Allah berikan ke beliau. Jadi uji coba kepemimpinan beliau itu di saat beliau dihadapkan dengan berbagai macam masalah itu. Difitnah, dituding dan segala macam. Jadi kata sebagian para ustadz, para ulama mengatakan bahwa hati-hati. Orang yang kau hina, orang yang kau fitnah, orang yang kau jorokin, itu Allah bisa angkat derajatnya. Dari ini, hari ini Allah mengangkat derajat Prabowo. Nah, tujuan Allah mengangkat derajatnya Pak Prabowo ini salah satunya juga adalah mengangkat derajat bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja terkait dengan isu-isu miring, isu-isu yang hari ini beredar kayak contohnya ada semacam penggembosan dari dalam pemerintahan. Memang itu biasa dalam pelaksanaan politik demokrasi itu biasa. Pak Soekarno dulu didongkel dari dalam juga. Pak Karno didongkel, Gus Dur juga didongkel dari dalam. Artinya ini fenomena biasa. Fenomena biasa. Oke. Ya makanya tokoh-tokoh yang lain jangan terlalu lebay lah. Gitu. Ini kan dinamika yang sudah ratusan tahun, bukan cuma di Indonesia. Dari zaman kerajaan pun sudah terjadi hal seperti itu kan. Nah demikian juga di masa pemerintahan
Bu Mega juga didongkel dari dalam. Ya, Pak SBY nyaris, tapi beliau lihai, beliau canggih juga Pak SBY itu. Nah, demikian juga di masa Pak Jokowi. Nah, kan? Di masa Pak Jokowi itu hampir-hampir juga. Tapi menurut saya bahwa Jokowi mampu mensolidkan timnya, teamworknya dia. Itu. Nah, sekarang di masanya Pak Prabowo, like and dislike, ya suka dan tidak suka, kemudian ada yang mencoba memainkan instrumen-instrumen ganda itu biasa. Dan saya yakin Pak Prabowo udah tahu permainan ini. Dinamika ini beliau ini kan sejarahnya beliau ini kan juga terlatih sebagai jenderal intelijen. Beliau ini kan orang Sandi Yuda. Iya. Jadi bukan berarti bahwa beliau tidak tahu persoalan. Ya bisa saja apa yang dilakukan oleh para politisi maupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mantan presiden dan kelompok-kelompok yang lain juga, ya beliau juga tahu, bukan beliau nggak tahu. Nah, saya justru saat ini mengajak kepada kita semua pemuda Indonesia bahwa hari ini kita sudah menemukan sosok pemimpin negara seperti Pak Prabowo yang memiliki integritas, memiliki intelektual, knowledge. Dan jangan salah, Pak Prabowo ini bukan lagi kategori politisi nasional. Beliau ini adalah politisi internasional, politisi global. Pemimpin dunia beliau ini. Sudah masuk kategori pemimpin dunia. Dan kategori pemimpin dunia ini bukan pada saat ini beliau menjadi presiden. Waktu beliau menjadi Danjen Kopassus pun, beliau sudah menaklukkan Efrat. Ya kan? Itu sudah menaklukkan dunia. Belum lagi ketika beliau membebaskan Sandra di Papua itu. Yeah. Itu dari situlah kita bisa memahami bahwa kepiawaian kepemimpinan, kecerdasan manajerialnya Prabowo itu terstruktur sistematis. Ya kayak contohnya hari ini ribut soal ormas. Saya contohkan aja soal ormas ini. Saya terus terang saja ya. Memang itu resiko sebagai seorang pemimpin. Beraknya di mana, bau busuknya pasti pemimpin yang kena. Nah, persoalannya ini yang saya sampai saat ini, kemana Menteri Dalam Negeri? Ya kan? Sebagai pembina ormas. Nah, Menteri Dalam Negeri itu adalah dia terlepas dari jabatan politis. Dia yang melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Karena di bawah Kemendagri itu ada Kesbangpol, Dirjen Kesbangpol. Nah, demikian juga Menko Polkam. Ini memiliki korelasi. Sama halnya juga Menko Polkam, Mendagri, pun demikian Menpora. Pemuda dan olahraga ini, pembinaan pemudanya itu yang paling penting. Oke. Kalau olahraga masih bisa di backup oleh KONI kan. Ya. Nah, tapi pembinaan pemuda di sini ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga ada Kementerian Pendidikan. Lalu kementerian-kementerian para menteri-menteri ini setelah dilantik oleh Pak Prabowo, apa kerjaannya? Sekarang muncul dengan kejadian Pak Hercules contohnya. Oke. Saya tidak menyalahkan Hercules. Saya juga tidak menyalahkan Pak Gatot. Ya. Saya tidak menyalahkan dua-duanya. Yang saya salahkan itu adalah penyelenggara negara. Itu. Apalagi kayak Menteri Dalam Negeri kita ini kan ex-Densus. Ex-Densus, ex-Kapolri. Ex-Kapolri dan ex-Densus. Dia punya bucket kriminalitas. Dia punya bucket tentang kerawanan wilayah. Ya kan? Harusnya ini dia tularkan ke bawah, dia sampaikan ke bawah. Artinya sebenarnya sebelum kejadian ini pun berdasarkan kacamata kita melihat rekor Pak Tito, rekor Pak Budi Gunawan, harusnya itu kedetek sebelum kejadian. Gitu. Harus ada istilahnya itu deteksi dini lah. Oke. Deteksi dini gitu loh. Ya orang juga bisa berdalih. Kayak contohnya mendiskreditkan satu ormas, nggak bisa. Karena setiap warga negara itu dilindungi, punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Kebebasan berserikat itu. Ya kan? Dijamin sama undang-undang. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kan begitu. Yang jadi problem saat ini adalah hadir dan perannya pemerintah melakukan pembinaan. Harus hadir, melakukan pendampingan, melakukan pembinaan. Itu sebenarnya yang harus
yang menjadi substansi kita soroti. Oke, ini menarik Bang. Nah, ngapain kita harus kok seorang Hercules kita omelin kita, apalagi kayak tiba-tiba seorang mantan panglima TNI. Nggak apple to apple menurut saya. Nah itu dia makanya saya bilang, kalau justru begini menurut saya, kenapa enggak Pak Gatot Nurmantio sebagai mantan panglima TNI membuat surat tertulis saja, disampaikan kepada juniornya Pak Agus Subianto, sebagai panglima TNI aktif sekarang. saat ini, ya kan? Memberikan pandangan dari sisi sosial, dari sisi intelijen, ya kan? Bahwa ormas-ormas ini harus kamu bina, harus kamu didik. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya bahwa gonjang-ganjing yang ada di luar ini menurut saya itu opini-opini murahan sebenarnya yang menurut saya bukan substansi gitu loh. Yang substansi itu hari ini coba kita contohkan Pak Prabowo. Sadar apa nggak sadar hari ini Pak Prabowo itu disegani di mata internasional. Iya. Bagaimana dia menyelesaikan Palestina, bagaimana dia datang ke Jordania, ke Turki. Politik internasional semua yang dia perankan di situ. Dan kelihatan disambut sangat luar biasa. Sangat luar biasa gitu. Ya. Bayangkan di sana itu kayak contohnya di Turki. Itu kan ada kelompok pro dan kontra. Kelompok pro terhadap mantan presiden Turki Kemal Atatürk. Ya kan? Itu bisa dikemas oleh seorang Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam sebuah pidato internasional. Dan seluruh parlemen yang ada di dalam parlemen Turki itu memberikan aplaus yang luar biasa. Jagonya seorang Prabowo Subianto mendinamisasi politik Turki. Itu luar biasa. Oke. Itu luar biasa. Demikian juga Prabowo datang ke Malaysia, bertemu Anwar Ibrahim, presiden Cina. Habis dari Cina, dia ke Jepang yang notabene-nya dua bermusuhan. Prabowo datangi semua. Kenapa tokoh-tokoh politik kita tidak mencontohi politik dialektik yang sudah diajarkan oleh para tokoh-tokoh bangsa ini? Dulu Soekarno berbeda pandang dengan Bung Hatta. Ya. Begitu giliran Bung Hatta sakit, dijenguk sama Bung Karno. Demikian juga Bung Karno dengan Buya Hamka. Dipenjarakan. Padahal sahabat dekat. Betul, Ya. benar. Datang Bung Karno. Pramodia Anantatur. Bagaimana coba dengan kelompok Islam itu kalau kita lihat. Sehingga menurut saya bahwa kita terjebak. Walaupun kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara bebas aktif ya. Saya juga berharap bahwa pasca reformasi sampai saat ini, saya juga melihat dari sisi intelijen kita juga agak lemah. Intelijen kita juga agak lemah untuk melakukan deteksi-deteksi dini yang itu bisa bisa membuat negara kita mempropaganda kita sesama anak bangsa. Nah ini saya juga berharap bahwa dioptimalisasi kinerja intelijen Indonesia ini sangat penting. Oke, Bang, sebelum kita terlalu jauh melangkah ke sana, ada yang menggelitik saya tadi soal Abang meyakini bahwa Pak Mendagri punya kemampuan untuk mendeteksi berdasarkan rekodnya apa segala macam terhadap potensi ancaman dari ormas. Apakah Abang mau bilang Pak Tito ini tidak sevisi dengan presiden atau menjadi malah duri dalam daging di pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran? Pak Tito ini kan bukan orangnya Jokowi. Oke. Pak Tito ini berdiri sendiri. Pak Tito ini berdiri dengan karyanya, dengan orang kemampuannya, gitu ya. dengan prestasinya. Dia bukan orang siapa-siapa. Memang sejarahnya Pak Tito ini kan lahir dari bawah, dari nol betul. Dari nol betul. Ya, mungkin dalam hal ini menurut saya ada hal-hal yang beliau lupakan. Ada hal-hal yang beliau lupakan yang harus kita ingatkan. Oke. Itu bahwa ketika munculnya isu konflik rame terkait dengan ormas dan lain-lain ini, ya kami Pak Tito sebagai pemuda mengingatkan Bapak. Sebagai mantan Densus, sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro pula. Ya kan? Yang tahu dinamika yang ada di Indonesia maupun Jakarta secara khususnya sebagai ibu kota.
Nah, di situ ada instrumennya beliau, Mendagri, yang namanya Kesbangpol. Nah, Kesbangpol ini kita kan punya undang-undang keormasan. Iya. Kalau nggak salah itu undang-undang keormasan kita itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Nah, gunakan undang-undang keormasan itu melakukan verifikasi, koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, ya kan, koordinasi dengan Badan Intelijen Negara, dengan Menko Polkam, ya kan, verifikasi lagi itu ormas-ormas yang terindikasi mengedepankan sikap-sikap anarkisme, ini harus diberikan sanksi. Harus diberikan sanksi. Siapapun dia. Siapapun dia. Betul. Negara telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berekspresi. Tetapi warga negara yang diberikan itu harus tunduk pada aturan, pada undang-undang. Betul. Gitu. Jadi kalau hari ini kita benturkan seorang kakak mahu, jadi Pak Bang Hercules ini udah, saya juga terus terang aja, udah saya anggap beliau itu udah kayak kakak saya juga, abang saya juga. Ya. Kalau kita benturkan seorang Hercules, kakak Hercules ini dengan negara, apalagi dengan organik negara, itu keliru. Itu sangat keliru. Jangan salah, dia juga warga bangsa, dia juga warga negara. Dia punya hak yang sama. Itu. Contohnya, memang kita akui ada bahasa kalimat dia yang kemudian itu memang kalau kita bicara jiwa korsa, pasti solider itu akan muncul. Ya kan? Ketika beliau bicara menyinggung sedikit tentang Bang Yos. Ya. Bang Yos mantan Kabin, Bang Yos mantan Kopassus, TNI, mantan Gubernur DKI. Ya kan? Nah, solider itu akan muncul secara emosional. Tetapi ada poin positif yang harus kita lihat. Jadi kita harus ada out of the box. Ada out of the box. Nah, kenapa Bang Hercules mengeluarkan statement seperti itu? Ya kan? Bisa kita analisa, bisa kita kaji. Ini bisa disebut dengan pernyataan kontra dalam pendekatan kajian intelijen. Bisa juga dalam pendekatan politik bahwa ini adalah kontra politik. Ya kan? Karena orang melihat Bang Hercules ini diidentikan dengan Pak Prabowo selama ini. Ya kan? Dekat dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Hercules juga sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ya kan? Nah, lalu Pak Hercules juga sangat dekat dengan kelompok-kelompok Islam. Ya, betul. Itu. Apalagi hari ini kegiatan-kegiatan sosial dia di mana-mana. Sebenarnya ini Menteri Dalam Negeri harus langsung memanggil Bang Hercules sebagai pembina ya, organisasi kemasyarakatan di negara. Panggil itu Pak Tito melalui Dirjen Kesbangpol. Panggil. Betul. Pak Hercules ini kenapa ini ribut? Bahkan bisa bersama-sama Kapolri ya. Bisa. Kan Bang Hercules itu udah ngomong tegas, siapapun anak buah saya yang melakukan pelanggaran hukum ditangkap, diproses, kan itu fair menurut saya. Nah, maksud saya juga begini. Kenapa nggak negara memanfaatkan sosok seorang Hercules yang punya massa kurang lebih sekitar 5.000-an, hampir puluhan ribu ya. Kenapa nggak ini negara memanfaatkan untuk melakukan pembinaan? Iya kan? Kok harus Herculesnya? Iya, kalau pasukannya Bang Hercules itu digunakan negara untuk mendeteksi misalnya penyaluran narkoba. Bisa, itu sangat luar biasa. Jadi ormas ini, kan makanya saya bilang ini, ormas ini harus dibina. Dibina kemudian diberikan bekal. Kan ada di masa di masa Menhannya Pak Prabowo, itu kan ada program tentang pembinaan generasi muda itu secara militer itu. Nah, mentalitas ini harus dibangun. Itu. Kenapa kok harus kita jorokin? Jadi tanpa kita sadari, kita sesama anak bangsa berkelahi di media, yang nggak tahu berkelahinya apa. Kan ngawur itu namanya. Nggak ada akar ya? Nggak ada akar. Nggak ada akar. Gitu. Jadi saya berharap bahwa saya juga meminta kepada sebagai warga negara, sebagai warga bangsa dan generasi muda, meminta kepada Presiden Republik Indonesia mungkin dalam waktu dekat bisa mengumpulkan semua para menteri kabinetnya
untuk menjalankan tupoksinya masing-masing. Jangan lebih pada aktivitas politik praktis. Tapi lebih pada kinerja, lebih pada bagaimana menyelesaikan tanggung jawab sesuai tupoksi yang ada di kementeriannya masing-masing. Menteri Dalam Negeri ada beberapa dirjen. Di antaranya di situ ada Ormas, Kesbangpol. Ya. Kerjasama dengan kepolisian dan Mabes TNI contohnya. Kita juga kan punya Lemhanas, kalau nggak salah dulu itu kan ada Lemhanas Pemuda itu. Ada Lemhanas Pemuda. Ada Taplai namanya itu, pembinaan pemantapan nilai itu. Nah ini harus dimasukkan di dalam Ormas, nilai-nilai kebangsaan ini harus masuk. Gitu. Artinya ini potensi buat negara sesungguhnya. Gitu menjadi kekuatan negara. Menjadi kekuatan negara. Menjadi sebuah kekuatan negara. Okay. Dulu kan kita pernah diajarkan tentang konsep militer dan nirmiliter dan lain-lain ya. Nah, jadi basicnya adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan tadi itu. Wawasan Wiyata Mandala, wawasan Nusantara dan lain-lain. Ini harusnya ditumbuh kembangkan lagi oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi jangan dikit-dikit presiden terus yang kena getahnya. Iya kan? Sementara presiden lagi mikir bagaimana ekonomi kita bisa survive, pangan kita bisa bangkit, rakyat kita bisa sejahtera, ya kan? Bagaimana hutang negara yang sebelumnya orang lain yang berhutang hari ini Pak Prabowo harus nutupi. Betul. Ini tanggung jawab besarnya Pak Prabowo. Nah, yang berikut lagi di kalangan para tokoh, politik, tokoh militer, ya kami generasi muda ini juga berharap tunjukkanlah kepada kami politik-politik yang berdialektik. Jangan lagi mewariskan kami ini gaya-gaya politik yang barbar. Ajak kami etika, ajarkan kami adab. Supaya masa depan kami punya adab. Kami juga bisa melanjutkan negara ini dengan adab, dengan tata krama. Istilah Pak Prabowo dalam setiap pidato itu, bagaimana kita mampu membangun tenggang rasa tepo seliro. Nah, itu yang paling penting. Lalu kalau saya menggunakan salah satu meminjam satu kata bijaknya Prof. Yusril Iza Mahendra, tidak ada artinya segudang kepintaran kalau kita tidak menggenggam kekuasaan. Itu bahasanya Prof. Yusril. Nah, tapi saya agak balikin lagi. Tidak ada artinya juga kecerdasan dan kekuasaan kalau kita tidak melaksanakan menjalankan adab dan etika itu. Itu aspek values-nya di situ, nilainya di situ. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya termasuk juga kayak contoh hari ini yang terjadi gonjang-ganjing soal ijazah palsu gitu ya. Contohnya gitu. Kenapa sih harus kita ribut ijazah palsu? Ya kan? Ngapain juga kita mau ribut? Serahkan aja ke UGM dengan kepolisian, dengan aparat penegak hukum, ya kan? Betul. Sehingga jangan menjadi sebuah polemik, jangan kita benturkan kekuasaan ini. Ada yang bahasa mengatakan bahwa ada istilah di luar tuh rame bahwa Prabowo ini terlalu mendengar Pak Jokowi dan lain-lain dan segala macam diidentikan kayak gitu. Saya justru membantah. Prabowo ya Prabowo, Jokowi ya Jokowi. Iya, masa iya selemah itu gitu kan, dalam stigma netizen ini ya. Nah, Prabowo menjalankan kekuasaan, menjalankan pemerintahan ini dengan etika. Sosok seorang Pak Prabowo ini yang saya tahu, yang saya pelajari selama ini ya. Tipikal orang yang sangat menghargai kebaikan orang. Sebiji zarah kebaikan orang, sebutir pasir kebaikan orang pada dia, itu dia ingat sampai mati. Apalagi Pak Jokowi, apalagi yang seorang bantu Jokowi. Dia. Betul. Jangan dikira bahwa Pak Prabowo itu konflik dengan Jokowi, tidak juga. Jangan dikira Pak Prabowo konflik dengan Bu Mega, tidak juga, mereka punya sejarah panjang. Ya. Prabowo dengan seluruh tokoh bangsa saat ini yang ada di abad 22 ini. 22 masuk 23 ini. Hampir semua itu teman-temannya Pak Prabowo.
Dan tidak ada sejarahnya Prabowo itu berkonflik dengan orang. Iya, iya. Lawong dia dijalimi aja dia terima, dia difitnah aja dia terima. Coba kita lihat. Orang yang lawan jelas-jelas lawan juga diambil jadi kabinet. Ya, betul. Ini kan sudah menjadi rahasia umum. Siapa yang menyidangkan Prabowo, siapa yang mencopot pangkatnya Prabowo, siapa yang membuat agitasi propaganda nasional bagaimana fitnah kejinya kepada Pak Prabowo ini. Tapi hari ini sikap Pak Prabowo sangat egaliter. Betul. Dia tidak lagi melihat musuhnya, yang dia lihat ke depan. Betul. Itu. Nah, inilah kesadaran ini yang harus kita bangun. Nah, saya juga berharap terkait juga dengan polemik terakhir ini, terkait dengan polemik Legend Kunto. Oh ya, rotasi mutasi gitu ya. Memang ada opini yang berkembang di luar bahwa Panglima ini kesannya bahwa di TNI ini ada faksi-faksi. Ada faksi-faksi. Memang kalau kita buka literasi sejarah, faksi-faksi TNI itu sudah memang dari dulu. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok lah yang membentuk geng-gengnya kayak gitu, komunitas-komunitasnya lah gitu. Oke. Biasa lah, anak muda juga begitu bikin fatsun. Tapi sebenarnya itu kan fatsun politik lah, biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika ini menyangkut dengan sebuah kepentingan negara, solidaritas itu harus diperkuat. Oke. Hilangkan faksi, hilangkan kelompok itu. Ya kalau hari ini contohnya diidentikan Pak Prabowo dengan faksinya Pak Harto lah kayak begitu. Tapi faktanya Pak Prabowo mengayomi semua. Faksinya Pak Nasution, faksinya Pak Jenderal Yani, ya kan? Termasuk di situ ada faksi-faksinya Pak Beni Murdani, ya kan? Hari ini semua bagus, dikemas semua, dia jadi pengayom semua Pak Prabowo itu. Nah ini yang sebenarnya sebagai generasi bangsa ini, saya nggak tahu ya, tapi kalau rasa-rasanya generasi Mas Ilham ini dengan saya, karena kita sama-sama pernah di KNPI, saya pastikan kita punya kedewasaan berpikir dalam mengamati setiap hal sosial seperti itu. Nah, jadi menurut saya bahwa ada satu hal juga yang terakhir ini yang mungkin menjadi sorotan saya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Menpora. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga ini, jadi gini, kalau olahraga itu kan sudah ada KONI kan, dia bisa dibantu oleh KONI, pembinaannya kan melalui KONI gitu. Nah, pembinaan pemuda ini yang harus lebih banyak dioptimalkan oleh Menteri Pemuda. Itu. Ya kalau dia nggak bisa ya, mendingan kasih orang lain aja, gitu kan. Sampai saat ini Menteri Pemuda nggak tahu dia bikin apa, pembinaannya apa yang untuk urusan kepemudaan. Untuk urusan kepemudaan, gitu loh. Minimal peran pemuda di perguruan tinggi, peran pemuda di kalangan ya ormas dan OKP ini kan beda-beda tipis saja, ya kan? Karena instrumen ormas ini paling banyak OKP, banyak organisasi kepemudaan, banyak kelompok muda di situ. Betul. Nah, saya sampai saat ini belum ada satu, saya belum melihat Menteri Pemuda dan Olahraga ini menciptakan satu ide gagasan yang fundamental terhadap bangsa ini. Terkait dengan pemberdayaan pemuda. Pemberdayaan pemuda dan pembinaan pemuda. Oke. Itu. Menteri Pemuda dan Olahraga sampai saat ini pun, coba pernah nggak dia berpikir itu ya, bagaimana mengejawantahkan nilai-nilai kejuangan 08 dan 28. Sumpah Pemuda 08 dan 28. Iya. Nah, dalam implementasi kekinian, bagaimana pembinaan pemuda menjadi agen perubahan, pemuda menjadi agen pertahanan, pemuda menjadi agen pembangunan pangan nasional. Malah Menteri Pertanian itu. Nah itu dia. Pembinaan pemuda aja di sektor pertanian. Nah, contohnya lagi konsep, taruhlah pemuda membangun desa, kembali ke desa, membangun desa, kan gitu. Apapun itulah yang penting berorientasi pada hal-hal yang fundamental, hal-hal yang fundamental yang ini harus dibangun. Nah, atau karena Menpora tidak mau ambil resiko terhadap klaim banyaknya unsur pemuda yang ada di. Nah itu kesalahan dia. Kesalahannya begitu. Makanya saya bilang, ya memang bocah. Kematangan berpikirnya belum mumpuni, ya kan?
Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga itu kan dia pemudanya pemuda Indonesia, pemuda dunia. Iya. Ya kan? Bagaimana dia menganalisa. Jadi contohnya gini. Seluruh gagasan pemikirannya Pak Prabowo coba dijewantahkan berdasarkan tupoksi kementerian masing-masing. Iya. Yang harus seorang Menteri Pemuda berpikir, saya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Iya. Peran apa yang akan saya ambil di sini untuk membantu mendorong kinerja presiden? Saya sebagai pembantu presiden. Iya. Wah, konsep saya adalah pemuda kembali membangun desa. Iya. Ya kan? Kalau dulu kan ada ABRI masuk desa. Iya. Sekarang kita bikin aja PMD, pemuda masuk desa. Pemuda masuk. Ya kan? Ada KNPI, ada kelompok Cipayung, ada HMI, Gemeni, GMKI, Pemuda Katolik, Pemuda Pancasila. Iya. Ya kan? Ada juga Ormas GRIP. Kelompok-kelompok mudanya, ada FKPPI, Generasi Muda FKPPI, KBP 3 Polri dan lain-lain. Ini dirangkul semuanya. Memang kalau energi ini disatu padukan, ini kan menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat. That's it. Iya kan? Iya. Atau jangan-jangan juga Menpora abai terhadap itu, ada agenda tertentu untuk sengaja membiarkan pemuda ini terpecah belah. Agenda negara mungkin juga. Ya itulah makanya saya bilang, kalau mau jadi pejabat publik, pikirannya masih pikiran partai politik, itu repot. Itu loh. Padahal partai politik itu kan hanya alat saja, instrumen saja. Instrumen. Tapi ketika dia menjadi seorang pejabat publik, maka pikiran sebagai seorang pejabat publik itu adalah pikiran yang berpikir tentang negara. Ya. Anak bangsa yang berpikir tentang negara. Jadi dia tidak melihat lagi warna kuning, warna putih, warna coklat, warna abu-abu dan warna. Semuanya merah putih. Semuanya tuh tinggal merah putih. Betul. Gitu. Soal kemudian nanti bagaimana hasil karyanya, masyarakat juga akan tahu. Oh dia ternyata kader Golkar, ataukah dia ternyata kader PDIP, ataukah kader Gerindra, ataukah kader PKS, PKB, kan begitu. Biarkan aja masyarakat yang akan menilai. Gitu. Tapi secara personality bahwa disitulah letak keberhasilan sebagai seorang generasi bangsa dalam memimpin, memanage. Ya, karena kita ini generasi penerus. Betul. Gitu. Artinya muda itu jangan hanya jadi jualan. Ya harapan saya kan bahwa kita ini pemuda jangan jadi penikmat, tetap jadi pejuang. Tetap jadi pejuang. Kita jangan jadi pemuda penikmat, kita harus jadi pemuda pejuang. Maka landasan dan nilai-nilai kejuangan itu harus dijewantahkan. Dan hari ini saya terus terang aja, saya mau bisa katakan bahwa Prabowo, pemuda Prabowo. Kalau hari ini orang bisa menyebut Presiden Pak Prabowo, Presiden Indonesia, saya juga bisa mengatakan Pak Prabowo ini adalah Presiden Pemuda Indonesia. Ya. Harus kita tokohkan beliau sebagai seorang Presiden Pemuda Indonesia. Kenapa? Karena masa mudanya Pak Prabowo, jiwa mudanya Pak Prabowo itu sampai saat ini tidak pernah lesu, tidak pernah pudar. Betul. Coba lihat Pak Prabowo kalau ketemu dengan perwira-perwira Taruna, Akabri, ya, perwira-perwira pertama, kalau kita lihat di situ, bagaimana dia membangkitkan spirit dan semangatnya dia. Jadi memang hari ini saya terus terang aja, wallahi saya mau sampaikan, hari ini Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, dalam UUD 45 ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia telah diberikan seorang pemimpin namanya Prabowo Subianto. Ya. Dan ini pemimpin yang sangat lengkap. Ekonomi jago pemikirannya, mentalitas TNI militernya kuat, jiwa nasionalisme kebangsaannya begitu kokoh, ya kan? Secara kepribadian dia adalah pemimpin yang tidak mudah diatur oleh siapapun itu. Itu karakter seorang pemimpin. Oke. Kita bisa buktikan di kancah internasional. Nah, ada lagi hal yang paling saya sampai saat ini terus terang aja nih, Mas Ilham ini sebagai tokoh muda ini. Saya nggak tahu ya menteri kabinetnya Pak Prabowo sampai sekarang. Nyaris mereka menurut saya sih belum mampu mereka tuh mengejawantahkan pemikiran-pemikiran Pak Prabowo itu secara komprehensif. Jadi hanya lip service, bikin program kecil-kecilan gitu, ya kan?
Lip service-nya apa? Ini atas nama sebagaimana perintah presiden. Jadi asal Diamanatkan Bapak oleh senang jatuhnya. Asal Bapak senang. Nah ini yang jadi masalah. Apakah itu juga yang Abang lihat sebagai apa ya, yang juga ditangkap oleh para purnawirawan dan meminta untuk melakukan reshuffle itu, tapi kan perspektif mereka adalah masih ada sisa kekuasaan Jokowi yang akan menghambat kepemimpinan Prabowo. Apakah Abang juga melihat hal yang sama? Ya jadi gini, mau masih ada di masa Jokowi pun masih ada sisa-sisa kekuasaannya Pak SBY. Ibu Sri Mulyani misalnya, oke. Masih ada di masa Pak SBY pun masih ada sisa-sisa kekuasaannya Megawati, ya kan? Di masa Megawati pun masih ada sisa-sisa kekuasaannya Gus Dur. Artinya bukan di situ malah problemnya. Bukan di situ esensinya. Okay. Esensinya bukan di situ, gitu loh. Makanya begini, ya saya terus terang aja, saya ini hormat semua sama senior-senior purnawirawan karena salah satu garda negara terakhir. Salah satu garda negara itu adalah purnawirawan TNI Polri, purnawirawan ABRI lah ya, TNI Polri. Mereka ini adalah garda terdepan. Nah, tapi terus terang aja, mungkin hari ini negara juga harus pikirkan bagaimana para purnawirawan ini diberdayakan. Oke. Dalam semua aspek, Polek Ekosusbud Hankam. Mereka itu kan tidak hanya kelihatan haus kekuasaan, tidak itu menurut saya. Tapi memang mereka tidak bisa diam. Justru para purnawirawan ini sudah capek dengan tugas-tugas mereka selama ini. Ya kan? Tetapi capek itu capek fisik saja, bukan capek pikiran. Bukan capek pikiran, betul. Orang usia 70-an tahun masih berpikir soal negara ini kan luar biasa. Jadi begini, Mas Ilham. Satu ketika saya pernah bertemu Pak Tri Sutrisno. Dalam kondisi Pak Tri Sutrisno itu lagi demam. Karena udah sepuh ya. Iya. Saya panggil beliau Eyang gitu. Salah satu anaknya beliau itu berteman baik dengan saya, Isvan. Isvan ini kakak atau adiknya Mas Kunto. Datanglah saya ke beliau. Dalam posisi beliau tuh lagi nggak enak badan. Saya coba mendrive pemikiran beliau. Kita bicara tentang negara. Lalu kemudian dari situ tiba-tiba beliau memberikan pandangan yang sangat luas dan terstruktur. Sehat lagi kelihatannya. Sehat lagi kembali. Itu luar biasanya itu ya. Sehat lagi kembali. Dan seluruh gagasan pemikiran Pak Tri itu benar. Relevan untuk sangat hari relevan ini, dengan gitu ya. kondisi Indonesia kekinian. Ya, Indonesia kan tidak mengenal amandemen kalau dalam teori tata negara ya. Kita mengenal Undang-Undang Dasar Perubahan. Undang-Undang Dasar Perubahan. Nah, menurut saya bahwa fundamentalnya Undang-Undang Dasar 1945 di batang tubuh yang kemudian itu dijiwantahkan oleh Pak Tri Sutrisno, itu relevan dengan Indonesia kita saat ini. Karena ketika terjadi sebuah perubahan, ibarat kata batang tubuh UUD 45 itu sama kayak tangan manusia aja, badan manusia lah. Iya. Kalau tangan ini dirubah, posisi tangan ini dipotong lalu dirubah ke belakang, kan modelnya manusia juga pasti berubah semua kan? Betul. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah, apa yang disampaikan oleh seorang Pak Tri dalam kapasitas beliau itu adalah seorang mantan wakil presiden. Dan beliau adalah mantan Panglima ABRI. Mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden. Ya, yang paham betul tentang bagaimana negara dan bangsa ini. Jauh sebelum generasi-generasi beliau yang saat ini, jenderal-jenderal yang ada saat ini, itu beliau sudah pikirkan sebelumnya. Itu. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja. Artinya terlalu kerdil orang kalau mengkaitkan gerakan yang dibangun sama para purnawirawan yang melibatkan Pak Tri dengan putranya. Dengan gitu putranya. Ya. Itu terlalu kerdil lah. Ya saya juga terus terang aja lah. Kepada Panglima TNI lah ya. Kepada Panglima TNI, Mas Agus, Jenderal Agus. Kan Pak Agus ini kan seniornya beliau itu kan Pak Prabowo karena sama-sama baret merah. Kopassus juga ini. Kopassus. Itu. Nah, kemudian marilah kita bangun kekuatan
solidaritas TNI itu, tentara nasional itu secara fundamental. Ya, karena ini bukan soal jabatan, ini soal pengabdian terhadap negara. Apalagi Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi, ya kan? Dulu kita bisa lihat sejarah mencatat ya, bagaimana konflik tokoh-tokoh militer dengan Pak Harto dulu itu, Betul. Bahkan Kawilarang itu pernah nampar Pak Harto sejarahnya tuh. Itu. Kemudian bagaimana konflik dinginnya antara Ali Murtopo juga dengan Pak Harto. Nasution juga. Abdul Haris Nasution gitu ya. Petisi 50 itu kan. Nah, petisi 50 itu. Demikian juga Pak Jenderal Yusuf ya. Iya, ini yang tidak kelihatan hari Itu ini. yang saya bilang tadi. Kenapa para jenderal, para TNI, ya, para generasi-generasi pemimpin-pemimpin Kawah Chandra di muka ini yang ada saat ini, ya, tidak mencontohi para senior-seniornya. Mereka tajam secara pikiran, perbedaannya tajam sekali. Betul. Ali Murtopo dengan Jenderal Yusuf itu perbedaannya tajam. Pak Nas lagi dengan Pak Harto, tajam sekali. Betul. Tapi pernah nggak kita melihat mereka itu menyenggol seseorang? Betul. Menyenggol Pak Harto? Nggak ada. Pernah nggak mereka mengambil sebuah keputusan yang memang itu akan mengancam negara? Nggak ada. Kedewasaannya luar biasa. Itu luar biasa. Nah, saya terus terang aja, Mas Ilham, saya tidak melihat persoalan Mas Kunto itu anak patrinya. Tapi kepemimpinan tanggung jawab dia saat ini sebagai Pangkogap Wilhan I. Secara teritori itu kawasan yang strategis, kawasan yang rawan. Zona yang sangat berbahaya. Yang harusnya pergantian seorang pemimpin tidak bisa asal-asal. Pergantian seorang Pangkogap Wilhan ini tidak bisa asal-asal. Dan hari ini kelihatan asal-asal ya Pak? Ya itu dia makanya. Saya sih melihat ini asal-asal. Mudah-mudahan tidak subordinary. Iya. Bahkan spekulasi di luar itu karena yang ganti ini itu adalah mantan ajudan Pak Jokowi. Ada kesan dalam tanda kutip menurut bacaan banyak orang itu titipannya Pak Jokowi. Memang secara politik kita nggak bisa nafikan. Kita nggak bisa nafikan, orang bisa mengidentifikasi. Tetapi ada satu hal yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Nah, ini juga perlu disikapi oleh Kapuspen TNI. Ya, ketika muncul opini-opini seperti ini harus segera ditepis. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk memecah belah TNI kita gitu loh. Betul. Ya, kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa nafikan bahwa hari ini jujur saja semua punya kepentingan internasional. Ini kan banyak sekali kepentingan internasional yang masuk ke Indonesia. Jangan kemudian ini dimanfaatkan. Iya, kalau sentra pertahanannya di obrak-abrik orang gimana cerita pertahanan negara gitu ya. Itulah makanya saya bilang bahwa terkait dengan soal pergantian Letnan Jenderal Kunto ini, saya tidak melihat secara politik bahwa beliau ini adalah anaknya Pak Tri Sutrisno. Saya juga tidak melihat bahwa beliau ini orangnya siapa atau siapa gitu ya. Kenapa? Karena sosok seorang Mas Kunto ini, Legend Kunto ini adalah sosok seorang Kawah Chandra di muka, seorang Letnan Jenderal yang memiliki integritas dan intelektual yang rata-rata gitu. Dia punya kecerdasan yang luar biasa. Dia punya mentalitas, punya kewibawaan, dan dia punya kesetiaan. Artinya nggak ujuk-ujuk karena putra Tri Sutrisno dia jadi jenderal gitu. Tapi memang dia punya integritas, dia punya kapabilitas yang mumpuni. Nah, lalu kemudian hari ini dia diberikan tanggung jawab untuk memimpin sebuah wilayah, ya kan? Pangkogap Wilhan I, yang meliputi beberapa daerah-daerah yang rawan, kawasan-kawasan yang kalau kita lihat secara geopolitik pun, secara geostrategi pun itu rawan.
Oke. Karena dia harus berhadapan dengan Laut Cina Selatan, kemudian belum lagi udaranya, berhadapan dengan negara tetangga, kemudian potensi-potensi konfliknya sangat rawan karena di sana juga ada Filipina. Kita tahu di Filipina juga ada gerakan-gerakan separatis dan lain-lain gitu kan. Nah, belum lagi pasokan masuknya narkoba, senjata dan lain. Ini wilayah-wilayah yang rawan sekali yang hari ini dikomandoi oleh seorang Letjen Kunto. Kenapa Panglima tidak istilahnya mengevaluasi, menganalisa secara detail? Iya. Tidak bisa asal caplok. Karena orang yang menjadi komandan, menjadi Panglima Pangkogap Wilhan I, menurut saya dia punya kemampuan intelijensi harus rata-rata. Harus rata-rata. Satu, dia punya kecerdasan, yang kedua dia punya knowledge, punya kemampuan intelijensi yang kuat. Gitu. Karena itu kan ancamannya terhadap negara gitu ya. Itu wilayah yang berpotensi ancamannya terlalu besar. Gitu. Lah tiba-tiba hari ini Panglima tinggalkan wilayahnya karena dipanggil pergantian tiba-tiba. Iya. Iya kan? Nah, kita harus cek juga track record yang mau digantikan. Itu harus fit and proper test, minimal di internal. Di internal harus digojlok betul. Nah, dan ini harus disesuaikan juga dengan presiden sebagai kemauannya presiden sebagai panglima tertinggi. Iya. Nggak bisa asal-asal. Itu. Nah, hari ini surat keputusan panglima itu, ya kan, dibatalkan. Iya. Apa nggak merusak? Iya kan citra panglima jadi satu integritas institusi. ya. Yang kedua, kewibawaan seorang panglima. Tiga, kewibawaan seorang presiden sebagai panglima tertinggi. Ini Iya. itu. Artinya beralasan untuk publik menjadikan ini sebagai bahan diskursus yang tajam ya Bang. Dan wajib hukumnya. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena tentara Indonesia ini kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, betul. Tentara kita ini berasalnya dari rakyat. Betul. Kalau kita lihat sejarah lahirnya tentara nasional ini ya, mulai dari Pak Dirman gitu kan. Nah, sampai lahirnya Badan Keamanan Rakyat, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sampai lahirnya ABRI, sampai lahirnya TNI, Tentara Rakyat dan lain-lain. Semua dari rakyat. Jadi kalau hari ini kemudian rakyat menyoroti, itu karena kecintaan rakyat terhadap tentaranya. Betul. Karena tentara adalah rakyat, rakyat adalah tentara. Betul. Gitu. Jadi bukan persoalan saya jenderal, enggak, bos. Lu lahir dari rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat. Betul. Dan juga akan kembali jadi rakyat. Nah, dan ini mindset ini hanya ada di Presiden Republik Indonesia yang namanya Prabowo Subianto. Iya. Coba kita bisa lihat di mana Pak Prabowo itu dia nongol ya, dimanapun dia. Tidak ada jaraknya itu jauh dengan rakyat. Betul. Kemarin aja hari buruh udah di tengah-tengah buruh. Nah, tidak ada sejarah presiden dari presiden ke presiden Republik Indonesia ya di luar pasca Soekarno. Baru seorang Prabowo Subianto yang hari ini hadir di tengah-tengah para buruh. Iya. Yang kita tahu di situ ada buruh pedagang, ada buruh pelaut, ada segala macam buruh di situ. Segala macam buruh. Nah, hal-hal yang seperti ini yang maksud saya para menteri kabinetnya Pak Prabowo ini harus jeli, harus sensitif. Iya. Wah, presiden sudah mengambil langkah begini. Dia harus mampu mengejawantahkan, menafsirkan. Itu. Presiden aja mau dekat dengan rakyat, masa menteri harus jadi menara gading dengan rakyatnya kan? Betul. Betul. Nah, inilah yang menurut saya berharap bahwa keberadaan
Podcast Rumah Pemuda. podcast Rumah Pemuda Aktivis Preneur ini di bawah komandonya Bang Ilham dan Bung Riano Panjaitan Bung Riano ini. Panjaitan. Nah, ini saya berharap menjadi youth voice atau voice pemuda untuk negara, untuk bangsa, bersinergi dengan pemerintah. Nah, karena jujur saja hari ini saya Mas Ilham 4 kali ya Pak Prabowo itu ya, 3 atau 4 kali pilpres itu. Saya tidak pernah bergeser dari beliau. Kelima kali baru jadi ya. Sama, saya juga tidak pernah. Bahkan saya pernah menggugat tahun 2019. Oh iya, ada link yang kemarin saya baca dengan Ibu Rahmawati ya. Saya dengan almarhumah Bu Rahmawati, dengan teman-teman pada saat itu yang dikomandoi oleh abang kita, Sufmi Dasko pada saat itu. Ya. Kami pernah menggugat PKPU nomor 5 kalau nggak salah itu. Dan kami menang di pengadilan. Kami menang di Mahkamah Agung pada saat itu. Uji materi ya. Tapi itu pun sudah setelah setahun baru kemudian itu diekspos oleh Mahkamah Agung. Nah, dan terus terang saja kenapa? Karena ya itulah objektivitas kami dalam berpikir bahwa Indonesia, kalau bisa saya mohon maaf ini, walaupun nanti pernyataan saya ini pasti dikritik dan lain-lain. Saya mau bilang bahwa hari ini bukan Prabowo membutuhkan Indonesia. Indonesia membutuhkan Prabowo. Betul. Iya. Bukan Prabowo membutuhkan Indonesia, tapi Indonesia membutuhkan Prabowo. Kalau hanya Prabowo membutuhkan Indonesia, lahirnya brojolnya Prabowo Subianto ini itu sudah sejahtera, sudah bahagia. Kakeknya pendiri Bank BNI, Bapaknya anak begawan, bapaknya seorang profesor, menteri lagi waktu itu. Menteri pada saat itu, survive. Artinya untuk urusan itu selesai. Nah, ngapain lagi dia hidup di Indonesia? Kasarnya begitu. Kalau cuma berpikir individual aja, betul. Itu luar biasa Bang MSR. Ini daging semua anak muda Indonesia. Banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan sama Bang MSR soal dinamika kebangsaan kita hari ini. Tapi apapun itu, anak muda harus menjadi pejuang, bukan penikmat. Bukan penikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.